Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu atau awal bulan Minggu, kita berjumpa lagi di tempat yang indah, yang mulia adalah di rumah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, yang luar biasa. Membuat kami semua sehat, kuat, damai, sukacita. Sehingga kami tiba di tempat rumah-Mu, kami bisa memuji dan mengucapkan syukur kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita bahas tentang Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 tentang orang lumpuh disembuhkan. Jadi lewat topik pada hari ini ada terjadi pertanyaan, mana yang lebih mudah, menghakimi atau membebaskan? Dalam tradisi kitab suci, penyembuhan ada tanda kuasa Allah. Dengan kata lain, orang yang mampu menyembuhkan dipandang orang dilimpahi kuasa Allah atau disertai Allah. Nah, demikianlah penginjil Lukas menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus tak terbatas. Namun bagi Yesus penyembuhan tidak hanya mengenai penyakit fisik saja. Tapi Yesus membidik atau bermaksud mengarah persoalan dasar melumpuhkan manusia, dosa atau penolakan atas kasih Allah. Manusia lumpuh, buta, tuli, terbelenggu sehingga tak mampu mengenali kehadiran Allah dalam hidup. Seperti dikatakan di Yesaya pasal 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, dalam situasi ini Yesus menunjukkan kuasa pembebasan. Yesus adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Yesus bukan hanya melakukan hal-hal yang sangat mengherankan, tetapi lebih dari itu Yesus juga menunjukkan bahwa di dalam Allah manusia dibebaskan dari dosa dan dibangkitkan untuk berjalan bersama Allah. Jadi penyembuhan yang dilakukan Yesus adalah sebuah pesan bagi setiap manusia bahwa kerajaan Allah sudah datang dan keselamatan manusia sungguh nyata. Nah, berbahagialah kita berkenan menyambut kedatangan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Kita siap-siap menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan dalam dan bersama Yesus. Tuhan Yesus Kristus pasti mampukan kita untuk mengenal kehadirannya dan kehidupan kita. Dan Yesus juga membuktikan bahwa Dia sanggup mengampuni kita orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bayangkan, pria ini lumpuh, terbaling di tempat tidur. Kita tidak tahu apakah ia lumpuh total atau setengah, tetapi entah mengapa ia lumpuh. Apa yang menyebabkan kelumpuhannya? Kita juga tidak tahu. Mungkin ia mengalami kecelakaan, lehernya patah, sumsum tulang belakangnya putus, atau membuatnya dalam kondisi menyedihkan ini. Mungkin ia terlahir seperti itu
Dengan beberapa penyakit melemahkan, menyebabkan kelumpuhan. Mungkin karena teknologi medis terbatas, ia menderita penyakit ringan atau kena virus merusak sistem saraf pusatnya, membuatnya lumpuh. Kita tidak diberi informasi yang cukup. Kita hanya tahu bahwa pria itu ada lumpuh, tidak punya harapan dan tidak berdaya. Nah, salah satu tujuan utama dalam mujizat-mujizat ini adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus memiliki otoritas atas penyakit. Yesus memiliki otoritas atas alam. Yesus memiliki otoritas atas setan dan iblis. Yesus memiliki otoritas atas dosa. Nah, Yesus menunjukkan kuasa itu. Artinya, kita dapat mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menangani kebutuhan terbesar kita. Nah, berapa dari kita perlu mendengarnya hari ini? Kita perlu tahu, tidak peduli seberapa rahasianya, seberapa melemahkannya, seberapa melumpuhkannya, seberapa buruk dosa kita. Yesus memiliki otoritas dan kuasa untuk mengampuni dosa kita. Setiap kali Yesus menyembuhkan tubuh yang sakit, setiap kali Yesus mengusir setan, iblis, atau roh jahat, itu menunjukkan pada kebenaran terbesar, mujizat terbesar dari semuanya. Nah, Yesus juga dapat menyembuhkan hati kita. Yesus juga dapat membuat kita bersih dan kudus. Yesus dapat juga mengampuni dosa kita. Setiap kali Yesus membawa seseorang dari kematian ke kehidupan. Nah, jadi tanggapan orang-orang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, mereka tercengang, mulai memuliakan Tuhan. Dan mereka juga dipenuhi dengan rasa takut sambil berkata, kami telah melihat hal-hal yang luar biasa hari ini. Seorang lumpuh berjalan, dosa-dosanya diampuni oleh Anak Allah. Jika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, maka kita harus berkata kepada Yesus, Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Yesus, aku tahu bahwa Engkau mati untuk dosa manusia. Kita harus mohon ampunan dari Tuhan. Yesus pasti melakukannya. Yesus melakukan mujizat terbesar pernah dilakukan dalam hidup kita. Kita tidak melewatkan apapun. Kita ingin melihat mujizat-mujizat hari ini. Maka kita harus jadilah seperti keempat sahabat di sini. Lakukan apapun yang diperlukan. Buat lubang di atas atap jika perlu untuk membawa orang kepada Yesus. Seseorang yang terbaling, tak berdaya, putus asa, tidak dapat berbuat apapun tentang kondisinya, bawalah mereka kepada Yesus. Beritahu mereka apa yang dapat Yesus lakukan untuk memenuhi kebutuhan terbesar dari semuanya. Beritahu mereka bagaimana Yesus dapat mengampuni dosa. Kemudian dengarkan mereka bertobat, menerima kasih karunia. Mungkin itulah dibutuhkan sebagian dari kita di sini hari ini. Kita juga perlu mendengarkan kata-kata itu, bukan dari saya, bukan dari pasangan kita, bukan dari orang tua kita, dan juga bukan dari anak-anak kita atau rekan kerja kita. Kita perlu mendengarnya dari Tuhan sendiri, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Dengan otoritas kebenaran Yesus Kristus, saya katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang percaya, dosa-dosa kita dapat diampuni hari ini jika kita serahkan penuh kehidupan kita kepada Dia. Namanya Yesus Kristus. Seperti orang lumpuh, ini mungkin dosanya sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Nah, itu kan pikiran umum.
Pikiran umum mengatakan jika kita sakit, jika kita cacat, kita buta, kita tuli atau lumpuh, itulah salah kita sendiri. Itu adalah pandangan secara umum. Ya, dia berkata yang bersalah akibatnya orang-orang biasanya dijauhi oleh masyarakat. Mereka mungkin tidak perlu berteriak najis, tetapi mereka dipandang dengan cara yang sama. Nah, ingat Ayub. Ayub disebut kitab suci dan tak bercacat. Disaksikan oleh Tuhan sendiri. Kemudian Ayub kehilangan kekayaannya, keluarganya, kesehatannya sendiri. Lalu orang-orang benar seperti Ayub, teman Ayub datang menemui Ayub dan berkata, sudah jelas, ini salahmu Ayub, kamu punya dosa. Nah, apa yang kita lakukan Ayub? Nah, sekali lagi, kita harus memahami bahwa semua penyakit ada akibat dari dosa. Kita telah membicarakan hal ini ketika dosa memasuki dunia. Dosa membawa serta beberapa hal lain, yaitu penyakit dan kematian. Dan kita telah melihat ketika Yesus menangani salah satu gejalanya, yaitu penyakit. Yesus selalu mengatakan, dosamu sudah diampuni. Namun dalam kisah orang lumpuh ini, Yesus menangani akar masalahnya, dosa itu sendiri. Kita lihat, terlepas dari apakah orang ini ada orang berdosa yang mengerikan, yang pantas menerima penyakit khusus ini. Karena dia ada orang berdosa. Nah, itulah masalah sebenarnya dengannya, termasuk Anda dan saya. Nah, penyakit ini adalah gambaran, pengingat akan kengerian dan konsekuensi dosa. Tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap kondisi kita. Jadi, lumpuh ini harus menanggung stigma. Tidak hanya karena sakit, tetapi juga penuh dosa. Nah, jadi setiap kali ada yang menatap, lumpuh ini didakwah. Inilah seorang lumpuh menjauhi keramaian sepanjang hidupnya, kecuali mungkin untuk mengemis. Orang-orang tidak menyukainya. Orang lain menganggap dia kotor, dia tidak bersih. Tapi suatu hari datanglah berita bahwa Yesus kembali ke kota itu. Yesus pasti telah menyembuhkan orang lumpuh yang lainnya. Jadi teman-temannya membawa ke rumah tempat Yesus tinggal. Yesus sedang mengajar ada di dalam rumah itu. Ada begitu banyak orang berkumpul sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat Yesus mengajar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Lukas pasal 5 ayat 17-26 menceritakan tentang hubungan si lumpuh dengan teman-temannya, membawa dia kepada Yesus untuk disembuhkan. Meskipun ada lintangan dalam penjara mereka, tetapi tetap teguh dalam keyakinan bahwa Yesus bisa membuat lumpuh itu sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai peristiwa di mana 4 orang membawa orang lumpuh kepada Yesus, ini bisa memberi kita beberapa pelajaran tentang pelayanan kita dalam gereja. Pertama, harus ada kesatuan. Ada satu tujuan untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Kedua, harus ada kerjasama. Ini mutlak harus ada dalam pelayanan. Ketiga, harus ada ketekunan. Mula-mula ada halangan. Banyak orang menghalangin pintu masuk. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita mau membawa orang kepada Yesus, setan iblis tentu tidak tinggal diam.
Dia akan memberikan banyak halangan. Mereka tidak putus asa, tetapi bertekun untuk menebus halangan. Mereka tetap membawa si lumpuh naik ke atas atap, lalu membuka atapnya dan menurunkan si lumpuh di depan Yesus. Nah, perlu diketahui bahwa rumah pada saat itu mempunyai atap datar, yang biasanya mempunyai tangga yang di luar rumah menuju ke atas. Juga rumah pada saat itu bisa dibuka tanpa terlalu banyak kesukaran. Jangan bayangkan mereka punya atap beton seperti zaman sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, pertama kita bisa ambil kesimpulan pelayanan tentang 4 orang lumpuh bergotong royong membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Pertama, harus memiliki ketekunan, sikap tidak mudah putus asa, sikap tidak mau menyerah, tunduk pada halangan. Dan ada hal-hal yang harus kita tiru dalam pelayanan ini. Seperti Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan arah angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Yang keempat, harus ada kasih kepada orang yang dilayani. Kasih ini menyebabkan mereka mau berkorban tenaga, waktu, perasaan, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita juga menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan lewat Injil Lukas pasal 5, 17 dan 26. Inilah pelajaran berharga dapat dipelajari oleh orang Kristen tentang hubungan si lumpuh dan teman-temannya. Nah, kita belajar dengan hal yang berharga 4 orang ini. Pertama, memberitahukan kepada kita kalau hidup di dalam komunitas yang saling mendukung adalah penting. Teman-teman lumpuh itu membawa sahabat mereka kepada Yesus. Mereka juga menunjukkan kasih sayang, dukungan yang kuat. Orang Kristen juga harus hidup di dalam komunitas yang saling mendukung, menguatkan iman satu sama lain. Yang kedua, keyakinan ada kunci untuk menerima mujizat dari Tuhan. Teman-teman lumpuh ini percaya sepenuhnya bahwa Yesus bisa menyembuhkan sahabat mereka, bahkan ketika jalan menuju ke tempat Yesus sangat sulit. Mereka yakin bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar untuk memuliakan keadaan sahabat mereka. Sama seperti teman-teman lumpuh itu, orang Kristen juga harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar bisa memberikan mujizat dalam hidup mereka. Yang ketiga, kerendah hati dan iman selalu mendapat pengakuan dari Tuhan. Ketika Yesus melihat iman teman-teman lumpuh itu, Yesus mengampuni dosa lumpuh itu, menyembuhkan dia. Yesus mengaku kepercayaan, kerendahan hati teman-teman lumpuh itu. Jadi orang Kristen juga harus memiliki kerendahan hati dan iman yang kuat agar Tuhan dapat mengakui kita. Yang keempat, kuasa Tuhan melampaui batas manusia. Meskipun terlihat mustahil bagi manusia untuk memulihkan kondisi lumpuh, Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar. Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa dengan menyembuhkan lumpuh itu. Orang Kristen harus memahami bahwa kuasa Tuhan melampaui batas manusia selalu ada
untuk membantu mereka. Dan terakhir, yang kelima, Tuhan senantiasa memberikan terbaik bagi umatnya. Setelah disembuhkan, lumpuh itu tidak hanya pulih dari kondisinya, tetapi juga menerima pengampunan dosanya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, termasuk memberikan kesembuhan pengampunan dosa. Nah, teman-teman, orang lumpuh di dalam nas di atas memberikan pelajaran berharga bagi orang Kristen, bahwa kita harus hidup dalam komunikasi saling mendukung, harus memiliki keyakinan, memiliki kerendah hati dan iman serta percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui batas kemampuan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar sabda-Mu. Begitu indah, begitu mulia, membuat kami harus selalu memperhatikan orang lain, punya kesatuan, punya ketekunan, dan punya hati selalu mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini. Dan hamba tetap memohon kepada Tuhan Yesus, setiap yang hadir pada hari ini, yang telah mendengar sabda-Mu pada minggu ini, biar Tuhan ulurkan tangan-Mu yang perkasa, yang penuh pengharapan. Engkau jamah satu persatu. Engkau membuka jalan bagi setiap orang yang percaya. Engkau juga menyembuhkan setiap penyakit mereka, supaya mereka bisa tahu bahwa Tuhan punya otoritas yang tak terbatas, punya kuasa yang tak terbatas. Barang siapapun percaya yang bersandar, pasti mendapat mujizat terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.